Setelah Perang Dunia, Ratu Wilhelmina dan pemerintah Belanda berusaha keras untuk mengembalikan status Indonesia. Berikut beberapa langkah yang diambil intervensi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ Belanda mengirimkan pasukan militer untuk menguasai kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Perang yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda atau Operasi Polisionil ini berlangsung pada 1947 dan 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata, sejarah penolakan Indonesia merdeka. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa proses kemerdekaan Indonesia begitu panjang dan penuh perjuangan? Apa peran Ratu Wilhelmina dari Belanda dalam perjalanan sejarah ini? Mari kita telusuri kisah menegangkan tentang bagaimana seorang ratu berusaha keras mempertahankan kendali atas koloni yang paling berharga. Nah, bagaimana bangsa kita akhirnya memenangkan kemerdekaan? Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Ratu Wilhelmina dari Belanda. Mereka sosok yang dikenal gigih mempertahankan kekuasaan kolonialnya atas Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya melibatkan heroisme para pejuang kita, tetapi juga berhadapan dengan upaya keras dari Ratu Wilhelmina untuk mempertahankan koloni yang kaya ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah pelajaran sejarah yang menarik dan mendalami ini. Nah, Ratu Wilhelmina ini lahir pada 31 Agustus 1980 dan memegang tampuk kekuasaan sebagai Ratu Belanda selama 58 tahun dari 1890 hingga 1948. Masa pemerintahannya termasuk salah satu yang terpanjang dalam sejarah Eropa. Wilhelmina naik tahta pada usia yang sangat muda setelah kematian ayahnya, Raja Wilhelm III. Kepemimpinannya mencakup periode yang sangat bergejolak dalam sejarah dunia, termasuk dua perang dunia dan masa dekolonisasi. Indonesia pada masa itu dikenal sebagai Hindia Belanda, merupakan koloni terkaya Belanda dengan sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah, minyak, dan hasil pertanian lainnya. Keuntungan ekonomi dari koloni ini sangat besar dan memainkan peran penting dalam perekonomian Belanda. Nah, Ratu Wilhelmina seperti banyak pemimpin kolonial pada zamannya menganggap bahwa melepaskan koloni berarti kehilangan sumber pendapatan yang signifikan, lebih dari sekedar nilai ekonomis
Indonesia juga dianggap sebagai simbol kekayaan dan prestis bagi kerajaan Belanda. Oleh karena itu, keinginan untuk mempertahankan kontrol atas Indonesia adalah hal yang sangat kuat bagi Wilhelmina. Perang Dunia II membawa perubahan besar bagi peta politik dunia. Belanda sendiri diduduki oleh Nazi Jerman dari 1940 hingga 1945. Sementara itu di Asia Tenggara Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1942. Pendudukan Jepang di Indonesia membuka jalan bagi pergerakan nasionalis yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Indonesia segera kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda yang baru saja keluar dari pendudukan Nazi berusaha untuk mengembalikan kontrol mereka atas Indonesia. Setelah Perang Dunia, Ratu Wilhelmina dan pemerintah Belanda berusaha keras untuk mengembalikan status Indonesia. Berikut beberapa langkah yang diambil intervensi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ Belanda mengirimkan pasukan militer untuk menguasai kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Perang yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda atau Operasi Polisionil ini berlangsung pada 1947 dan 1948. Tindakan militer ini menimbulkan perlawanan sengit dari rakyat dan tentara Indonesia. Diplomasi dan perundingan menyadari bahwa solusi militer tidak akan cukup. Belanda juga menempuh jalur diplomasi. Salah satu usaha diplomasi tersebut adalah Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Dalam berbagai perundingan ini, Belanda menawarkan konsep persemakmuran atau federasi di mana Indonesia memiliki otonomi internal tetapi tetap dalam kesatuan kerajaan Belanda. Nah, tekanan internasional pada saat yang sama, tekanan dari komunitas internasional termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin kuat. Dunia internasional yang sedang bergerak menuju dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa semua elemen di Belanda termasuk Ratu Wilhelmina sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. Namun, real politik dan tekanan internasional membuat pengakuan kemerdekaan Indonesia menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Meskipun dikenal sebagai pemimpin yang gigih dalam mempertahankan koloni keputusan dan kebijakan, Ratu Wilhelmina turut membentuk sejarah Indonesia modern. Penolakan awal terhadap kemerdekaan Indonesia menyebabkan periode perjuangan yang intens bagi bangsa Indonesia, tetapi juga membentuk semangat nasionalisme yang kuat. Pada akhirnya,
peran Ratu Wilhelmina menjadi bagian dari narasi besar tentang dekolonisasi abad ke-20. Dia mungkin tidak rela melepaskan Indonesia, tetapi perjalanan dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan dan tindakan yang diambil pada masa kepemimpinannya. Nah, dari sini semoga kisah tentang Ratu Wilhelmina dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bisa menambah wawasan kita tentang perjuangan bangsa. Terima kasih.